ظاهرة حيرت العلماء في أستراليا. نعم. أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب. نعم. من دون وجود درجات حرارة عالية، بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها. نعم. واكتشفوا سرا، يعني الحقيقة لأول مرة يعرض هو في السنة الماضية 2018. سبحان الله. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل 14 قرنا. الله الله الله. Panasnya suhu udara di Australia yang cukup ekstrim akhir-akhir ini memicu kebakaran lahan di negeri kanguru. Selain mengatasi masalah kebakaran lahan, pihak berwenang juga harus berhadapan dengan segerombolan burung elang. Wait, tunggu. Bagaimana cara mereka melakukannya? Mengapa mereka melakukannya? Ini memang terlihat nggak masuk akal sih, tapi coba deh tonton videonya sampai habis. Kamu bakalan tahu kenapa burung-burung ini dengan sengaja membakar hutan. Sebuah studi baru yang menggabungkan pengetahuan ekologis kuno Australia menemukan perilaku aneh dari segerombolan burung pemangsa. Mereka menyebutnya sebagai firehawk raptor. Burung-burung ini diduga menjadi penyebab utama meluasnya kebakaran lahan di sejumlah pedalaman Australia. Mereka sengaja menyebarkan api dengan menggenggam tongkat yang terbakar di cakar dan paruhnya. Setidaknya ada 3 spesies yang diketahui menjadi pasukan firehawk raptor, yaitu black kite, whistling kite, dan brown falcon. Suku aborigin dan orang-orang yang menghadapi kebakaran lahan telah mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh raptor tersebut. Skeptisisme tentang burung yang menjadi penyebab meluasnya kebakaran menghambat perencanaan pemulihan lahan. Akan tetapi, para periset menekankan bahwa fenomena yang bersifat merusak ini sebenarnya pernah terjadi pada ribuan tahun silam. Dan suku aborigin telah mengetahui hal ini selama mungkin 40.000 tahun atau lebih. Segerombolan burung pemangsa terbang di sekitar lahan yang terbakar. Diduga mereka menjadi penyebab utama meluasnya api. Pasukan firehawk raptor berkerumun dalam jumlah ratusan di tempat kebakaran. Segerombolan burung pemangsa ini akan terbang menuju api aktif untuk mengambil bara dari sebilah ranting pohon. Mereka lalu membawanya sejauh 1 km ke daerah yang belum terbakar. Maksud tersirat dari raptor itu adalah menyebarkan api ke lokasi yang tidak terbakar. Misalnya, sisi yang jauh dari jalur air, jalan, atau tempat istirahat yang diciptakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk menghalau mangsa dengan api atau asap. Perilaku aneh burung ini menyebabkan mangsa yang takut api mulai muncul dan ketakutan. Mereka bingung mencari tempat untuk perlindungan. Secara nggak sadar, mangsa tersebut berlari ke arah raptor melalui trik dinding api. Cara seperti ini membuat mangsa berkumpul pada satu titik karena nggak bisa kabur dari kobaran api. Bahkan beberapa di antaranya terbakar. Jadilah pesta makanan bagi pasukan firehawk raptor. Seekor elang mengambil tongkat yang terbakar di cingkramannya dengan cakar dan dijatuhkannya di sebuah padang rumput segar, sekitar setengah mil jauhnya. Lalu tunggulah beberapa saat, teman-temannya bakalan datang dan menghampiri dan memulai pesta mereka. Sebagian besar mangsanya adalah binatang pengerat dan reptil yang kabur karena takut akan api. Bila berkaca pada kasus ini, muncul berbagai spekulasi beragam. Apakah burung-burung itu benar-benar tahu apa yang mereka lakukan? Atau apakah mereka nggak sengaja mencengkram ranting yang terbakar? Para ilmuwan berpendapat bahwa perilaku ini bukanlah sebuah hal kebetulan dan yang lebih menakutkannya lagi, perilaku ini tampak memang sengaja dikoordinasi seperti sebuah paket perburuan. Jika hipotesis itu benar, artinya ada kekuatan baru di alam. Kekuatan ini mampu memperluas kebakaran lahan dan hal ini telah lama diketahui oleh masyarakat adat. Kebakaran hutan tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga hewan liar yang tinggal di sana. Seberapa parah dampaknya? Dilansir dari laman National Forest Foundation, sebagian besar hewan yang mati dalam kebakaran hutan adalah hewan berusia tua atau sangat muda. Mereka nggak bisa bergerak cepat untuk menghindari api, tetapi mayoritas kematian hewan liar terjadi pada setelah api padam. Ini bisa terjadi karena mereka kehilangan habitat dan sumber makanan yang habis dilalap api. Selain itu, kebakaran hutan menciptakan area terbuka baru. Hal ini menciptakan peluang bagi spesies invasif untuk tumbuh di sana, biasanya adalah rerumputan atau semak belukar. Dampak selanjutnya, kebakaran hutan menyebabkan satwa liar berpindah untuk menghindari api dan mencari habitat baru. Jarang mereka mencari makanan di dekat pemukiman manusia. Mereka tidak punya pilihan lain. Migrasi ini membuat hewan liar berkeliaran di daerah padat penduduk dan menimbulkan konflik. Contohnya, rusaknya lahan pertanian oleh hewan, khususnya gajah yang menjadi masalah besar di Mozambik. Gak semua hewan terbakar hidup-hidup karena terperangkap dalam kebakaran hutan. Sama seperti manusia, hewan ini mati lebih cepat karena sesak napas, bukan karena panas ya. Bahkan burung kecil yang terbang rendah bisa mati karena menghirup asap atau kelelahan.
Asap kebakaran hutan tersusun dari karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, materi partikulat, uap air, dan ribuan senyawa lainnya. Pada manusia, asap kebakaran hutan bisa menyebabkan sakit kepala, tenggorokan gatal, batuk, hidung meler, iritasi, sinus, asma, penyakit paru obstruktif kronik, bronkitis, dan pneumonia. Luka yang dialami oleh hewan liar akibat kebakaran hutan akan menghambat mobilitas mereka dan menyulitkannya untuk kabur. Menurut Mark Graham, seorang ahli ekologi, diperkirakan hampir setengah miliar hewan telah mati akibat kebakaran hutan. Contohnya di New South Wales, Australia, diperkirakan 8.000 koala atau sekitar sepertiga populasi koala di wilayah tersebut tewas akibat kobaran api. Koala adalah hewan yang bergerak lambat, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Apalagi koala memakan eukaliptus, tanaman yang daunnya mengandung minyak yang sangat mudah terbakar. Sementara menurut Mazaika Sullivan, profesor media di Ohio State University School of Environment and Natural Resources, mengatakan bahwa hewan lambat seperti kungkang dan pemakan semut mungkin akan mati karena tidak bisa keluar dari wilayah yang terbakar dengan cepat. Hewan liar ini pasti berusaha untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Hanya saja, terkadang cara yang mereka pilih salah. Misalnya, mamalia kecil seperti landak atau tupai akan merespon bahaya dengan memanjat pohon dan menuju ke cabang teratas. Padahal hal ini justru bisa membahayakan mereka. Ada juga hewan yang berendam di air, tetapi cara ini tidak selalu berhasil. Sementara hewan yang tidak bisa memanjat akan menggali lubang di tanahnya. Sayangnya juga mereka akan mati jika tidak menggali cukup dalam dan berakhir terpanggang di liang. Kasihan ya. Hanya hewan besar dan bisa bergerak cepat seperti jaguar, puma, dan burung akan selamat di situasi seperti ini. Namun, di sisi lain, ancaman juga mengintai hewan yang tinggal di sungai kecil seperti amfibi. Meski bisa hidup di dalam air, mereka tetap butuh mengambil napas. Sementara, pasokan oksigen terbatas saat kebakaran hutan. Selain itu, api bisa mengubah kimiawi air dan membuatnya tidak layak ditinggali dalam kurun waktu tertentu. Tapi berbeda dengan perairan yang besar dan luas seperti danau, tempat ini aman, setidaknya untuk jangka pendek. Air di danau juga bisa menyelamatkan hewan-hewan yang dehidrasi akibat kebakaran hutan. Lalu, apalagi yang bisa aku tambahkan dari burung ini ya? Memberitahunya untuk tidak lagi membakar hutan. Mengapa tidak? Kamu tahu nggak seberapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini? Dan seberapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye. Under the sun, like you'll find a suit. We will keep it safe.